Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Kali ini kita akan kembali melihat potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia, yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan juga indeks Hang Seng di bursa Hong Kong. Ada beberapa faktor fundamental yang harus kita amati berkaitan dengan potensi pergerakan dari kedua indeks berjangka tersebut. Yang pertama adalah fundamental yang bersifat positif. Ada dua fundamental positif yang berpotensi untuk mendorong kenaikan dari indeks Nikkei dan Hang Seng untuk minggu ini. Yang pertama adalah PMI manufaktur Cina yang mengalami ekspansi di bulan Maret menjadi 50,9 poin. Manufaktur Cina ini mengalami ekspansi yang paling tinggi dalam 11 bulan belakangan, meskipun memang indeks PMI ini tidak sebesar yang diharapkan oleh para ekonom, yaitu 51,6. Akan tetapi kondisi ini juga sudah cukup menjadi pendorong positif bagi indeks-indeks berjangka di Asia. Untuk yang kedua adalah data dari sektor properti Amerika Serikat berupa harga rumah yang mengalami kenaikan dan menunjukkan bahwa sektor properti di Amerika Serikat masih cukup solid. Akan tetapi kita juga patut mewaspadai adanya dorongan fundamental negatif, terutama di sini adalah indeks Tankan Manufaktur yang masih minus 8 poin meskipun cenderung mengalami kenaikan dibandingkan dengan kuartal keempat. Tercatat bursa Jepang juga merespon negatif dari rilis data indeks Tankan tersebut. Sementara itu yang kedua adalah tingkat pengangguran di kawasan Euro yang diprediksi akan mencetak rekor di 12%. Kondisi ini tentunya masih sangat mengkhawatirkan bagi para pelaku pasar. Sementara itu pengetatan sektor properti di Cina, di mana di kota-kota besar di Cina ada rencana untuk memperketat sektor properti agar para pelaku pasar tidak berspekulasi dan mencegah terjadinya bubble properti, juga berpotensi untuk mendorong melemah dari indeks-indeks utama Asia. Kita langsung melihat kinerja dari indeks Nikkei. Saat ini indeks Nikkei mengalami pergerakan yang cenderung melemah dan berada di level 12.295 poin. Untuk 2 minggu belakangan memang indeks Nikkei cenderung mengalami pola konsolidasi karena tidak mampu untuk mencetak rekor tertinggi dalam 4,5 tahun belakangan yang pada waktu itu dicapai pada tanggal 20 Maret yang lalu. Saat ini indeks Nikkei berpotensi untuk mengetes level support pada 12.000 poin hingga 11.800 poin. Sementara itu untuk level resistance akan ditemui pada 12.500 dan 12.650 poin. Untuk indeks Nikkei sendiri, sentimen untuk minggu ini secara fundamental berada di dalam kondisi yang bearish, meskipun secara teknikal masih bullish terbatas. Untuk 1 minggu ke depan diperkirakan kecenderungan teknikal akan lebih mendominasi dan indeks berjangka diperkirakan akan menunjukkan pola pergerakan yang cenderung melemah. Sementara itu untuk indeks Hang Seng saat ini masih tutup karena bursa Hong Kong sejak Jumat lalu masih liburan Paskah. Akan tetapi untuk perdagangan besok diperkirakan indeks Hang Seng berpotensi untuk mengalami penurunan. Indeks Hang Seng untuk minggu ini berpotensi untuk mengetes level support pada 22.500 dan 22.300 poin. Sementara itu untuk level resistance akan ditemui pada 22.700 hingga 22.900 poin. Untuk sentimen indeks Hang Seng sendiri saat ini berada di dalam kondisi fundamental yang bearish meskipun secara teknikal masih bullish. Untuk 1 minggu ke depan juga indeks ini diperkirakan akan cenderung didominasi oleh pergerakan teknikal dan akan mengalami pola yang koreksi atau melemah. Demikian adalah potensi pergerakan dari indeks Nikkei dan Hang Seng untuk minggu ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis.